Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saat ini sedang berada di rumah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu, sedikit ya, tidak banyak-banyak. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas pada video sebelumnya, masih dengan bab vektor dengan indikator yang baru ya, 3.2.14, yaitu kita akan menyelesaikan masalah tentang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Jadi intinya di sini adalah proyeksi ortogonal vektor pada vektor lain. Seperti apa proyeksi ortogonal dan bagaimana proyeksi ortogonalnya dari vektor satu dengan vektor lain, kita akan bahas pada video kali ini. Cekidot. Oke, adik-adik, proyeksi ya, kita membahas tentang materi proyeksi ortogonal. Dua vektor ya, dua vektor atau dari satu vektor ke vektor lain. Nah, apa itu proyeksi? Proyeksi itu adik-adik ialah bayangan ya, saya tuliskan dulu. Proyeksi itu adalah bayangan dari suatu objek ya, dari suatu objek pada garis atau bidang. Oke. Nah, itu namanya proyeksi. Ya, proyektor ya, mirip proyektor. Proyektor yang sering kita gunakan atau nama lainnya LCD. Nah, itu berasal dari kata ini, proyeksi ya. Proyeksi. Apa itu proyeksi? Yaitu bayangan dari suatu objek pada garis atau bidang. Ya, bayangan. Bayangan objek yang kita bayangkan kepada suatu bidang atau suatu garis. Kayak ilustrasinya kayak gini. Misalkan ini kan misalkan seorang ini sedang berdiri di atas tanah misalkan ya. Kemudian ini ada pohon juga, ada dua objek ya, misalkan agar lebih jelas, ini pohonnya, ini gambar pohon misalkan. Nah, anak ini akan melakukan proyeksi atau ada bayangannya. Ketika ada matahari, ya, bayangannya itu dari matahari atau matahari menyinarkan, sinaran mataharinya itu akan mengena kepada si anak ini, ya, sehingga misalkan mataharinya dari sini. Nah, kemudian dia akan menyinari anak ini. Nah, pastinya si anak ini akan menghasilkan bayangan, ya. Bayangannya kalau misalkan sini pasti dia akan ke sini, nih, misalkan ini. Ini bayangannya. Berarti bayangannya ini sinaran matahari yang akan memancarkan sinarannya kepada si anak ini, ya. Nah, maka bayangan si anak ini pasti dia di sini, ya. Dari posisi si anak ini menuju ke sini, ini. Oke, ini bayangannya. Berarti ini namanya proyeksi. Ya, bayangan. Ini namanya proyeksi. Proyeksi anak pada tanah ya. Proyeksi anak pada tanah. Oke. Kita lihat lagi proyeksi yang lain. Sebentar ya. Si pohon ini juga akan dipancarkan sinar matahari dari samping. Yang misalkan kayak gini. Mohon maaf gambarnya agak kurang bagus atau jelek. Nah, ini dia akan menyinari ini matahari menyinari pohon, maka sinarannya ini akan sepanjang ini. Maka proyeksinya di mana? Pasti proyeksinya di sini. Ya, dari sini ke sini. Sini. Panjang proyeksinya. Nah, ini namanya proyeksi apa? Proyeksi pohon pada tanah.
Gitu. Jadi objeknya adalah manusia dan yang akan diproyeksikan atau tempat proyeksinya adalah di tanah. Gitu ya. Jadi ini namanya adalah garis pembuat proyeksi atau proyektor. Ya, ini namanya proyektor. Proyektor yang akan memproyeksikan, gitu ya. Garis yang akan membuat proyeksi ini. Ini proyektor namanya. Kemudian ini objek ya. Dan ini garis. Ini bayangannya namanya adalah proyeksi. Proyeksi dari anak pada tanah, gitu ya. Kemudian bidang proyeksinya atau tempat yang akan diproyeksikan yaitu di tanah pasti ya. Ini namanya bidang proyeksi. Bidang proyeksi. Seperti itu. Jadi ini sinaran matahari namanya proyektor yang akan membuat proyeksi pasti. Kemudian objeknya ya ini manusia atau pohon. Kemudian proyeksinya yang ini, bayangannya ini. Bayangannya ada pada tanah. Jadi proyeksi anak, ini proyeksi anak pada tanah. Oke, ini kalau ini proyeksi atau bayangan pohon pada tanah. Oke, itu sekilas mengenai proyeksi ya. Proyeksi itu bayangan dari suatu objek pada garis atau bidang. Ya, sekilas. Oke, ortogonal. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke proyeksi. Oke, masih dengan proyeksi. Oke, proyeksi itu adik-adik. Proyeksi itu ada dua. Ada proyeksi dalam ini kenal dengan proyeksi miring, kemudian ada yang namanya proyeksi tegak lurus. Tegak lurus. Oke. Nah, apa itu proyeksi miring? Kita lihat ilustrasinya. Proyeksi miring seperti tadi, ya, seperti tadi. Di mana proyeksi ini tidak tegak lurus pada garis. Dia akan melakukan proyeksi dalam garis miring. Kita contohnya gini. Ini proyeksi miring. Proyeksi miring. Misalkan ada objek. Objeknya di sini. Objeknya manusia lah, contoh. Manusia. Gambar apa ya? Contohnya misalkan ada benda persegi panjang. Akan diproyeksi secara melalui atau proyeksi miring ya. Maka garis proyeksinya atau proyektornya pasti akan miring karena namanya adalah proyeksi miring. Ini. Kemudian ini kita gambar dulu bidang proyeksinya. Ini ya. Ini garis proyeksi, garis proyeksinya. Ini proyeksi, ini objeknya, ini objeknya. Jadi ini objeknya. Kemudian ini namanya proyektor atau garis proyeksi. Dia akan memproyeksi dengan bentuk garis miring. Ini. Sini. Maka proyeksinya atau bayangannya pasti di sini. Nah, ini namanya proyektor sama dengan tadi. Proyektor, garis yang akan memproyeksi. Kemudian objek dan ini adalah garis proyeksi. Dan ini namanya proyeksi bayangannya. Oke. Yang kedua adalah proyeksi tegak lurus. Tegak lurus. Proyeksi tegak lurus, contoh. Berarti garisnya atau garis proyektornya pasti tegak lurus. Namanya tegak lurus berarti ya lurus garisnya. Ini. Oke. Maka ini namanya proyektor. Proyektor. Oke. Ini namanya objek dan proyeksinya di sini. Proyeksi. Oke. Seperti itu. Jadi ada dua proyeksi. Proyeksi miring berarti proyektornya yang miring. Kemudian proyeksi tegak lurus berarti garis proyektornya pasti lurus. Nah, proyeksi tegak lurus ini juga disebut dengan atau nama lainnya adalah ortogonal. Ortogonal. Jadi kalau misalkan namanya proyeksi ortogonal berarti dia proyeksi dengan garis proyektornya adalah tegak lurus.
seperti itu. Nah, dalam vektor kita menggunakan proyeksi tegak lurus atau proyeksi ortogonal. Jadi kalau misalkan diberikan soal proyeksi vektor, berarti kita ingat saja kita menggunakan proyeksi ortogonal atau tegak lurus. Ya, paham ya? Saya ulangi lagi. Misalkan proyeksi kan ada dua, miring dengan tegak lurus. Nah, kita akan menggunakan proyeksi dalam vektor nanti atau bayangannya melalui proyeksi ortogonal. Ya, sekali lagi menggunakan proyeksi ortogonal. Jadi kalau misalkan ada soal proyeksi vektor, berarti menggunakan proyeksi ortogonal. Itu menggunakan proyeksi atau proyektor yang garisnya tegak lurus. Oke. Kita lanjut. Seperti apa dia? Nah, di dalam vektor, contohnya dalam vektor, misalkan ada vektor, dua vektor ya, vektor A, kemudian ini vektor B, ini vektor A, ini vektor B. Nah, kita akan memproyeksi ini. Kita akan proyeksikan vektor A di garis B. Ya, gimana coba? Ayo. Ini ada garis A atau vektor A, ini vektor B. Kita akan proyeksikan vektor A ke vektor B. Ya, caranya adalah ya tinggal kita cari bayangannya. Kita tarik dari vektor A menuju ke vektor B dengan proyeksi ortogonal tegak lurus. Nah, di proyektornya tegak lurus. Oke, saya ulang ya. Tegak lurus, garis putus-putus. Ini tandanya proyektornya. Nah, bayangannya di mana? Ya, bayangannya itu terletak pada vektor B. Jadi vektor A ini kita akan proyeksi ke vektor B. Ya, kita akan proyeksi ke vektor B. Berarti proyeksinya pasti di vektor B. Bayangannya di vektor B. Ya, dan bayangannya itu panjangnya atau letaknya searah dengan vektor B. Nah, maka bayangan vektor A ini, bayangan vektor A pasti di sini. Ini. Ya. Ini bayangan vektor A. Bisa ulangi. Vektor A yang diproyeksikan di vektor B berarti bayangannya pasti di vektor B. Ya. Dan dia arahnya sesuai dengan arah vektor B. Maka di sini vektor A kita proyeksi ke vektor B, bayangannya terletak di sini. Inilah namanya proyeksi vektor A pada vektor B. Di bayangan vektor A di vektor B, kita beri nama vektor C misalkan. Oke. Jadi proyeksi vektor A pada vektor B itu juga atau kita simbolkan dengan vektor C yang terletak pada vektor B dan searah dengan vektor B. Saya ulangi lagi. Proyeksi vektor A ke vektor B atau pada vektor B adalah menghasilkan proyeksinya adalah vektor C. Ini. Dia letaknya di vektor B dan searah juga dengan vektor B. Nah, pada materi ini ada dua macam proyeksi vektor A pada vektor B yang akan kita bahas. Ada dua macam proyeksi vektor A pada vektor B. Oke. Yang pertama namanya adalah proyeksi skalar. Proyeksi skalar. Jadi ada dua macam proyeksi vektor A pada vektor B. Yang pertama namanya proyeksi skalar. Proyeksi skalar dari vektor A ke atau pada vektor B. Nah, apa itu proyeksi skalar? Proyeksi skalar itu sama halnya dengan nama lainnya adalah panjang. Ya, panjang dari vektor hasil proyeksi. Hasil proyeksi. Oke. Proyeksi. Nah, yang pertama adalah proyeksi skalar. Apa itu proyeksi skalar?
nama lainnya adalah panjang vektor hasil proyeksi. Nah, berarti proyeksi skalar ialah panjang vektor dari hasil proyeksi. Berarti panjang vektor ini berapa? Ya, itulah hasil dari proyeksi skalar. Jadi proyeksi skalar itu nama lainnya adalah panjang vektor hasil proyeksi atau panjang vektor dari proyeksi A ke atau pada vektor B, yang di sini vektor hasil proyeksinya adalah vektor C. Maka panjang dari vektor C yang akan kita cari namanya proyeksi skalar. Simbolnya adalah seperti ini. Nah, ini namanya panjang vektor C. Ini namanya panjang vektor, terus ini vektor C. Berarti panjang dari vektor hasil skalar dari hasil proyeksi adalah panjang vektor C. Oke, yang kedua, ya, yang kita akan bahas pada soal nanti, selain proyeksi skalar atau panjang dari vektor hasil proyeksi, adalah proyeksi vektor atau vektor proyeksi. Apa itu hasil proyeksi? Dalam hal ini adalah vektor C. Jadi proyeksi vektor dari vektor A pada vektor B juga nama lainnya adalah hasil proyeksi. Oke. Jadi proyeksi vektor, kalau ada yang bertanya atau ada soal yang menanyakan vektor proyeksi atau proyeksi vektor dari A pada vektor B, itu sama dengan hasil proyeksi. Yang ditanya adalah hasil proyeksi. Hasil proyeksi di sini adalah vektor C. Ya, jadi hasil proyeksi di sini adalah vektor C. Nah, itulah dua macam proyeksi vektor pada vektor A pada vektor B. Jadi kalau misalkan pada materi ini kita akan membahas hanya dua ini. Yang pertama adalah proyeksi skalar dari vektor A pada vektor B. Proyeksi skalar juga disebut juga dengan panjang dari hasil proyeksi. Ya, di sini panjang atau hasil proyeksiannya adalah vektor C, maka yang ditanya adalah panjang vektor C. Itulah proyeksi skalar. Sedangkan proyeksi vektor dari vektor A pada vektor B itu namanya adalah hasil proyeksi. Ya, proyeksi vektor atau vektor proyeksi itu sama hasilnya dengan hasil proyeksi. Yang dalam soal ini, yang dalam gambar ini hasil proyeksinya adalah vektor C. Oke, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama. Proyeksi skalar atau panjang hasil proyeksi. Dari vektor A ke vektor B. Oke. Nah, kita akan mencari rumusnya. Proyeksi skalar atau panjang hasil proyeksi. Nah, ilustrasi tadi kita ambil. Misalkan ada vektor A, kita akan cari rumusnya ya. Kemudian ada vektor B, ini vektor B, ini vektor A. Kita proyeksikan secara ortogonal. Ini. Maka ini adalah vektor C yang tak lain dan tak bukan adalah proyeksi atau hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, di sini di antara vektor A dengan vektor B membentuk sebuah sudut, saya namakan misalkan sudut theta. Oke. Maka proyeksi skalar dari vektor A dengan vektor B saya namakan vektor C. Ini proyeksinya ya. Jadi proyeksi skalar, jadi proyeksi dari vektor A menuju ke vektor B
itu dinamakan vektor C. Sedangkan proyeksi skalarnya ya, proyeksi skalar berarti panjangnya itu disimbolkan dengan panjang vektor C. Jadi panjang vektor C ini apa? Panjang vektor C adalah proyeksi skalar atau panjang dari hasil proyeksi. Hasil proyeksinya adalah vektor C, maka yang ditanya proyeksi skalar adalah panjang vektor C. Nah, gambar ini sama dengan gambar yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mencari sudut di antara dua vektor. Karena di antara vektor A dengan B ini menghasilkan sebuah sudut, ya, menghasilkan sebuah sudut, sudutnya sudut theta. Maka menghasilkan sudut theta menggunakan rumus sudut di antara dua vektor yang sudah kita bahas kemarin, yaitu kosinus theta, ya, sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, ini materi yang sebelumnya mengenai sudut antara dua vektor. Ya, ini juga kita bisa gunakan di sini. Kenapa? Karena memiliki sudut kosinus, sudut theta yang saling berpotongan pangkalnya. Kemudian ini konsep sudut di antara dua vektor yang menghasilkan rumus seperti ini. Oke, yang kedua, kosinus theta juga kita bisa dapat lewat segitiga ini. Kalau di matematika wajib, kita bisa menemukan kalau melalui segitiga siku-siku, ini materi matematika wajib, ya, saya rasa sudah didapat ini. Sudut siku-siku ini bisa menghasilkan nilai kosinus, ya. Misalkan ini sudut siku-sikunya di sini, dan sudut kosinusnya kita dapatkan misalkan di sini diberikan sebuah sudut, maka kosinusnya adalah sisi di depan, sisi di dekat sudut per sisi miring, ya, seperti itu. Konsep kosinus di matematika wajib. Kosinus itu didapat dari sebuah segitiga siku-siku, kemudian sudut yang ini diketahui, maka kosinusnya bisa kita dapat, yaitu lewat dari sisi di dekat sudut ini. Di dekat sudut ini adalah sisi ini, dibagi dengan sisi miring, atau bisa dikatakan dekat per miring. Ya, nanti lihat lagi materi matematika wajib. Maka ini juga berlaku di sini. Ya, kosinus theta lewat sudut theta kita bisa dapat dari sisi di dekat sudut yang C ini kita ambil, yang C. Ya. Sudut di dekat, sisi di dekat sudut yaitu sisi C, kita tulis, atau vektor C, dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya ini adalah vektor A, ya, panjang vektor A. Berarti panjang vektor C dibagi dengan panjang vektor A. Kenapa panjang? Karena sisi ini berarti panjangnya, sisi ini berarti, kalau bicara sisi berarti panjangnya sisi itu berapa. Kalau dia bicara panjang sisi di sini berarti mengandung vektor, berarti panjang vektor C, ya. Di sisi C atau sisi dekatnya ini adalah sisi atau pada vektor C. Berapa panjang vektor C? Berarti disebut dengan panjang vektor C dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya adalah vektor A, berarti panjangnya adalah panjang vektor A. Oke, kedua ini kita akan satukan, ya, kita akan satukan vektor C panjangnya per vektor A sama dengan ini di sini, vektor A dikali vektor B
dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke. Ini mati, habis ya. Kita coret bisa. Tersisa panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Maka inilah rumus proyeksi skalar. Ya, inilah rumus proyeksi skalar, yaitu panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Itulah proyeksi skalar atau panjang dari hasil proyeksi vektor A ke vektor B. Oke, kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya ya. Contoh, misalkan ada vektor A, yaitu negatif 6, 2, negatif 3, kemudian ada vektor B, yaitu 1, 2, dan negatif 2. Kita akan tentukan proyeksi skalar. Proyeksi skalar. Oke. Nah, kita ambil rumus tadi. Proyeksi skalarnya. Jawab. Rumusnya adalah panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, kita misalkan ada contoh ini, vektor A dengan komponennya sekian, vektor B dengan komponennya sekian, kita akan menentukan proyeksi skalar. Misalkan proyeksi dari vektor A ke vektor B namanya adalah vektor C. Maka panjang vektor C yang akan kita tanya, karena kita bicara tentang proyeksi skalar, panjang hasil proyeksi. Ya, berarti hasil proyeksi A ke B itu adalah proyeksi vektor C. Maka panjang vektor C itu yang akan kita cari. Nah, berarti rumusnya ini. Kita cari dulu. Yang pertama adalah vektor A dikali vektor B. Ya, vektor A dikali vektor B. Ini operasi perkalian vektor. Gampang, tinggal yang komponennya yang sama kita kalikan. Negatif 6 dikali 1. Ya, negatif 6 dikali 1 kali 1, kemudian tambah 2 dikali 2, ya, komponen yang seletak dikalikan, kemudian negatif 3 dikali negatif 2 dikali negatif 2, itu hasilnya negatif 6 kali 1 negatif 6 tambah 2 kali 2 4 tambah negatif 3 kali negatif 2 positif 6. Nah, ini negatif 6 dengan positif 6 habis, sisa positif 4. Oke, di A kali B itu adalah 4. Nah, sekarang panjang vektor B yang kita cari. Panjang vektor B. Panjang vektor B itu rumusnya adalah akar ya. Masih ingat ya? Akar. Kita ambil komponen vektor B, kemudian kita pangkatkan 2. Jadi 1 pangkat 2. Ini. Kemudian ditambah 2 pangkat 2. Ditambah lagi negatif 2 pangkat 2. Oke ya. Ini rumus panjang vektor. Kenapa vektor B yang kita cari panjangnya? Karena rumusnya membutuhkan panjang vektor B. Itu akar 1 pangkat 2, tambah 2 pangkat 2, tambah negatif 2 pangkat 2. Hasilnya berapa, yuk? Ini 1 pangkat 2, 1. Tambah ini 4, tambah ini juga 4. Berarti semuanya adalah 9. Akar 9 yaitu 3.
berarti panjang vektor B adalah 3. Sehingga proyeksi skalar dari vektor A diproyeksikan ke vektor B, hasilnya adalah 4/3. Gampang ya, mudah. Jadi rumusnya saja yang diingat ini. Rumusnya saja yang diingat. Yang berikut, ada 2 tadi ya. Yang pertama proyeksi skalar, yang kedua yaitu ini, proyeksi vektor. Proyeksi vektor A pada vektor B. Proyeksi vektor itu atau vektor proyeksi yaitu hasil proyeksinya atau vektor C-nya. Nah, kita cari proyeksi vektor atau vektor proyeksi. Proyeksi vektor atau vektor proyeksi itu adalah hasil proyeksi dari vektor A ke vektor B. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada vektor A, kemudian ada vektor B, kemudian diproyeksikan di sini vektor A-nya ke vektor B, maka ini hasil proyeksinya. Nah, vektor C ini yang akan kita cari. Ya, berapa nilai vektor C? Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita akan menggunakan vektor satuan, ya, vektor satuan. Vektor satuan. Ingat vektor satuan yang simbolnya adalah apa ya? E ya. E. Kali ini kita misalkan vektor satuannya X, ya, vektor satuannya X. Vektor satuan itu searah dengan vektor B. Kita vektor satuan searah dengan vektor B. Nah, kalau kita bicara vektor satuan, vektor satuan pada vektor B berarti dia didapat dari vektor B dibagi panjang vektor B. Ya, kalau kita bicara vektor satuan berarti vektor satuan itu adalah hasil bagi dari vektor dengan panjang vektor yang searah dengan vektor satuan itu. Nah, kita misalkan vektor satuan X ini dia searah dengan vektor B, ya, searah dengan vektor B. Maka bisa dikatakan vektor satuan dari vektor B, kita misalkan X, itu didapat dari vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Lihat lagi materi tentang vektor satuan, itu pasti hasil bagi dari vektor yang searah dengan panjang vektor yang searah. Seperti itu. Di sini kan yang searah dengan vektor satuan. Vektor satuan misalkan searah dengan vektor B. Berarti vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, kalau misalkan vektor satuannya searah dengan vektor C, pasti ya searah. Karena dia searah dengan vektor B, berarti juga searah dengan vektor C. Ya, kenapa? Karena vektor C terdapat pada vektor B. Ya, gitu ya. Jadi vektor X ini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor B, pasti juga searah dengan vektor C. Maka bisa dituliskan juga vektor satuan C itu adalah hasil bagi dari vektor C dibagi dengan panjang vektor C. Atau bisa dituliskan, ya ini pindah ke sana, ya, pindah ke sana. Vektor C sama dengan vektor C, sama dengan ya si vektor satuan ini. Oke. Vektor C ini sama juga dengan hasil dari panjang vektor C dikali vektor satuan. Ya. Seperti itu. Ya. Ini dipindah ruas panjang vektor C ke sana. Ya. Terus vektor C-nya di sisi kanan atau di ruas kanan. Nah, tinggal ditukar aja. Jadinya seperti ini. Oke, ini kita akan pradel ya. Oke, panjang vektor C yang tadi kita sudah dapat ya. Yang tadi rumusnya apa? Kita tuliskan ulang di sini. Ya, kita ganti menjadi berapa tadi? Panjang vektor C. Nilainya adalah vektor A dikali vektor B yang rumus tadi dibagi dengan panjang vektor B.
proyeksi skalar tadi, yang ini, panjang vektor C. Kita substitusi di sini. Kemudian panjang vektor X atau vektor satuan X kan juga sama nilainya dengan ini. Nah, kita ganti juga di sini. Vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Oke. Di vektor C, panjang vektor C, rumusnya ini kita substitusikan di sini. Kemudian vektor satuan X kan juga sama dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, tinggal kita kali ke dalam. Ya. Kita kali ke dalam. Ini jadinya vektor A dikali vektor B. Ya, ini panjang vektor B kan ada 2. Berarti panjang vektor B dikali panjang vektor B. Berarti ada 2 panjang vektor B. Berarti panjang vektor B pangkat 2. Nah, jadi panjang vektor vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, sekarang ini kan kita kali panjang vektor B dikali panjang vektor B, jadinya panjang vektor B pangkat 2. Ya, panjang vektor B dikali dengan panjang vektor B itu nilainya sama dengan panjang vektor B pangkat 2. Dan ini vektor A dikali dengan vektor B dikali lagi dengan vektor B. Sehingga vektor C atau proyeksi vektor atau vektor proyeksi atau vektor proyeksi atau panjang proyeksi vektor yaitu vektor C, rumusnya adalah vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B pangkat 2 dikali dengan vektor B. Inilah rumus dari proyeksi vektor. Kita lihat contohnya. Misalkan kita punya vektor A yaitu negatif 2, 4, 2. Kemudian vektor B-nya 8, negatif 2 dengan 6. Ya. Negatif 2, 4, 2. Di sini 8, negatif 2 dengan 6. Kita kalikan. Kita cari apa? Sini kita akan mencari proyeksi vektor. Ya. Tentukan proyeksi vektornya. Oke, proyeksi vektor kita misalkan ini contohnya ya. Jadi misalkan ada vektor A, vektor B, kita cari proyeksi vektor atau vektor proyeksinya. Kita misalkan dulu, kita jawab ya. Kita misalkan proyeksi vektornya simbolnya adalah C. Ya, proyeksi vektor hasil dari proyeksinya berarti vektor C. Jadi vektor A diproyeksikan ke vektor B menghasilkan vektor C. Ya, misalkan vektor C. Karena yang ditanya adalah proyeksi vektor, maka kita gunakan rumus yang tadi. Yang ini. Ini proyeksi vektor. Yaitu vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikali vektor B. Nah, yang pertama kita cari yaitu ini. Ini ya. Kita cari vektor A dikali vektor B. Berarti kita kalikan sama dengan tadi. Komponen yang seletak kita kali. Negatif 2 dikali 8. Ya. Negatif 2 dikali 8. Hasilnya negatif 16. Kemudian ditambah 4 dikali negatif 2. 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Tambah 2 dikali 6 hasilnya 12. Oke. Ini negatif 6 tambah negatif 8. Utang 16, utang 8. Hasilnya katanya bertambah. Jadinya negatif 24. Ditambah lagi 12. Negatif 24 tambah 12 hasilnya adalah berapa ya? Negatif 12. Yang berikut panjang vektor B yang kita cari. Panjang vektor B. Di panjang vektor B sama dengan akar ya. Yang vektor B ini kita cari panjangnya. Ini ada pangkat 2 di sini.
Ini akar, ini 8 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Hasilnya adalah ini 64, negatif 2 pangkat 2 4, 6 kali 6 36. Hasilnya adalah berapa? 104 ya, akar 104. Oke. Nah, karena yang ditanya adalah panjang vektor pangkat 2, berarti ini kita pakai pangkat 2. Ya. Ini panjang vektor B, kita pakai pangkat 2. Ya. Berarti kalau ini pangkat 2, ini juga pangkat 2. 104 pangkat 2. Oke ya. Jadi panjang vektor B pangkat 2 yang dicari, dirumuskan ya, yang kita gunakan rumus adalah panjang vektor B pangkat 2. Berarti ini setelah dapat panjang vektor B akar 104, kita pangkatkan 2 akar 104. Ya, karena akar ketemu dengan pangkat 2 berarti sisa 104. Kita akar ketemu dengan pangkat 2 kan mati. Sisa 104. Sehingga vektor C didapat dari panjang vektor A dikali vektor B negatif 12, yang ini hasilnya adalah 104 dikali dengan panjang dikali dengan vektor B. Vektor B tadi adalah isinya 8 negatif 2 dengan 6. 8 negatif 2 dengan 6. Nah, kita kali satu-satu komponen. Ya. Ini bisa kita sederhanakan tidak? Saya dibagi 4. Ini negatif 3, ini 26. 8 negatif 2, 6. Kita kali masing-masing komponennya. Ya, negatif 3 dikali 8 ini. Jadi kita kali negatif 3 per 26 kali 8, terus tambah lagi negatif 3 per 26 kali negatif 2, tambah lagi negatif 3 per 26 dikali 6. Ini ya, kali masing-masing. Negatif 3 per 26 kali 8, negatif 3 per 26 kali negatif 2, negatif 3 per 26 kali 6. Ini kan bisa disederhanakan ya, dibagi 2, sisa negatif 3 kali 2 negatif 6. Dibagi 4 ya, dibagi 4 ya, dibagi 3 bukan 8 bagi 2, ini 4 ya, 8 bagi 2 4, sini 26 bagi 2 13. Jadinya di sini sisa 2 ya, ini bagi 4 sisa 2, di sini sisa 13, negatif 3 dibagi 2 bagi 2, ini 8 bagi 2 mohon maaf ya, 8 bagi 2, ini hanya sekedar perhitungan biasa saja ya, penyederhanaan pecahan kita. 8 kan bisa dibagi 2, sisanya 4 kita. Terus ini 26 bagi 2 13 ya. 4 kali negatif 3 negatif 12 ya. Kemudian ini bisa juga habis dibagi 2, negatif dengan negatif juga habis, sisa 3 per 13 ya. Oke, tidak ada tambah di sini, mohon maaf, koma di sini ya, koma. Ini juga koma. Nah, ini juga bisa dibagi 2, ini 3, ini 13, jadinya negatif 3 kali 3 9 per 13. Oke, sehingga vektor C nya berisi negatif 12 per 13, 3 per 13, dan negatif 9 per 13 ya. Yang ini tidak usah bingung, ini hanya menyederhanakan
operasi pecahan. Udah. Ya. Yang intinya negatif 3/26 dikali dengan 8, negatif 3/26 dikali dengan negatif 2, dan negatif 3/26 dikali dengan 6. Tinggal disederhanakan saja. Oke, sekian materi kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita dapatkan berkahnya di sini. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.